Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas soal ujian tengah semester mata kuliah PMK semester gasal 2020-2021. Nomor 1, poin 15. Si A mendapatkan warisan 170 juta. Dia kemudian menginvestasikan warisan tersebut dalam bentuk sertifikat deposito yang berjangka 5 tahun. Bunga nominal untuk sertifikat deposito tersebut adalah 7% convertible kuartalan. Di akhir tahun kelima, si A memutuskan untuk memperbaharui sertifikat depositonya untuk jangka waktu 5 tahun. Bentuk bunga nominal dari sertifikat deposito yang diperbaharui adalah 9,5%, convertible semi tahunan. Berapa nilai investasi si A di akhir tahun ke-15 sejak dia mendapatkan warisan? Nah, dalam mengerjakan soal ini, untuk mudahnya, kita buat garis waktu. Garis waktu 0 sampai 15. Kenapa sampai 15? Karena pertanyaannya adalah berapa nilai investasi si A di akhir tahun ke-15. Dan 0,0 ini adalah waktu si A ini mendapatkan warisan. Diketahui di soal bahwa untuk 5 tahun untuk sertifikat deposito 5 tahun ini bunganya adalah 7%. Dan untuk 5 tahun ke depannya lagi ketika dia memperpanjang bunganya adalah 9,5%, convertible semi tahunan. Nah, namun pertanyaannya adalah tidak di tahun ke-10 yaitu 5 tahun dia memperpanjangnya, tapi adalah di tahun ke-15. Nah, sehingga dalam mengerjakan soal ini kita bertahap dari 0 ke 5 gitu. Kita cari future value-nya gitu dari 0 ke 5. Jadi di titik 5 ini, di titik 0 ini kan uangnya 170 juta. Nah, di titik 5 ini uangnya berapa gitu. Nah, kita dapatkan uang 170 juta ini jika di futurekan value 5 tahun kemudian nilainya adalah 240.512.293 rupiah. Gitu kan. Nah, karena ini kita menggunakan bunga convertible kuartalan 7%. Jadi 7% ini bagi 4 tambah 1 kalikan 170 juta, dipangkatkan 20 kemudian dikalikan 170 juta. Nah, kemudian kita cari future value di akhir tahun ke-10 karena ini kan jangka waktunya 5 tahun. Nah, future value-nya adalah 240 juta kalikan 1 ditambah I2 per 2 karena menggunakan convertible semi annual pangkatnya 2 kali 5. Ini kan 5 tahun kemudian Jadi ada berapa semester, ada berapa semi tahunan gitu. Yaitu ada 10 semi tahunan, 2 kali 5 Jadi 1 ditambah 9,5% bagi 2 ditambah 1 pangkat 10 kalikan 240 juta. Jadi di titik 10 ini uangnya menjadi 382 juta sekian. Nah, cuman di titik 10 ini belum diambil uangnya, tapi diambilnya adalah 5 tahun kemudian dari titik 10 ini. Maka future value-nya adalah 1 plus I2 per 2 pangkat 10 kalikan 382 juta ini sama dengan 608.440.216,4 rupiah. Ini adalah jawaban dari nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 kita lanjut. Soalnya adalah si B meminjam uang sejumlah 5 juta pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan tingkat bunga sederhana 8%. Dia setuju untuk melunasi pinjaman pada tanggal 7 Mei 2009. Berapa jumlah uang pelunasan si B? Oke, dalam mengerjakan soal ini kita sebaiknya membuat garis waktu. Jadi titik 0 itu adalah 14 Oktober 2008 Nah, titik N-nya itu tanggal 7 Mei 2009. Jadi di titik 0 ini nilainya berapa uangnya?
nilainya adalah 5 juta ya. Nah, kemudian bunganya adalah bunga sederhana tahunan ya, 8%. Kemudian di titik N ini future value-nya itu nilainya berapa gitu. Nah, dalam mengerjakan soal ini kita harus menghitung ada berapa hari ya. 14 Oktober sampai 7 Mei ini. Nah, ada selisihnya berapa hari ini? Kalau dihitung ya ada 205 hari gitu. Oke, jadi 205 hari ini kan memang tidak ada 1 tahun. 1 tahun ada berapa? Nah, kita gunakan 365 hari gitu. Karena kita dari Oktober sampai Mei ini ya, dari Februarinya ya, bulan Februari di tahun ini itu kan 28 karena tahun 2009 itu bukan tahun kehabisan. Jadi kita menggunakan angka 365 gitu. Nah, 5 juta dikalikan 8% bunga sederhananya kalikan 205 dibagi 365 gitu. Nah, itu bunganya gitu. Sedangkan uangnya berapa? Awalnya 5 juta. Jadi totalnya future value-nya adalah 5 juta ya, ditambah ini 224.000 sekian, jadinya adalah 5.224.657,53 rupiah. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, tentukan present value dari anuitas 10 tahun yang membayar 3 juta pada permulaan dari setiap kuartal selama 5 tahun pertama. Kemudian meningkat menjadi 4,5 juta setiap kuartal selama 5 tahun setelahnya. Diketahui tingkat bunga nominal itu adalah 6% convertible semi tahunan. Ya, jadi I2-nya ya, yang ini I2-nya ini 6% gitu kan. Oke. Jadi kita lihat nih dari 0 ke 10. Ya, ini kan setiap tahun ya. Yang membayar 3 juta pada permulaan dari setiap kuartal. Jadi ini anuitas awal gitu. Jadi titik 0 ini ada pembayaran. Nah, di titik 10 ini tidak ada gitu. Sebelum titik 10 ada, itu 4,5 juta gitu. Nah, 3 juta ini berapa tahun? 5 tahun gitu kan. Nah, 5 tahun ini 4,5 juta ini tidak di titik 5 ya, tapi setelah titik 5 ya. Nah, 3 juta ini ya, maaf, saya ulangi ya, 4,5 juta ini pas di titik 5. Mulai di titik 5 ini 4,5 juta. Sebelum 4,5 juta 3 juta ya. Jadi 3 juta ini ada berapa kali gitu kan. Ini kan setiap kuartal gitu kan. Nah, setiap kuartal berarti 1 tahun 4 kali. Kalau 5 tahun ada berapa kali? 20 kali ya. Oke. Nah, kalau sampai 10 tahun berarti 40 kali. Cuman di sini 20 tahun membayar 3 juta. 20 tahun, 20 kuartal ya, 3 juta, kemudian 20 kuartal berikutnya 4,5 juta gitu. Oke. Nah, dalam mengerjakan ini asumsikan yang ini ya. Ini dari 0 sampai 10 itu 4,5 juta terus gitu. 4,5 juta terus ya. Jadi kita menggunakan 4,5 juta kalikan A.2 40J gitu. Nah, J-nya ini kita gunakan apa? I4/4 gitu, karena pembayarannya kuartal, sedangkan yang diketahui ya adalah I2 semi annual. Nah, sehingga kita harus cari I4/4. Kita nggak bisa menggunakan I2/2 karena pembayarannya adalah setiap kuartal. Itu yang harus dipegang gitu kan. Gitu. Nah, A40J gitu. Ya, nanti hitung berapa nilainya. Nah, oke, kita tadi kan mengasumsikan ini, tapi kenyataannya kan kita bayar 3 juta kan. Nah, jadi dari 0 ke 5 itu anggap saja ada pembayaran 1,5 juta gitu. 1,5 juta itu apa? Selisih antara 4,5 juta dan 3 juta gitu ya. Jadi di sini 4,5 juta kalikan A40J itu seolah-olah membayarnya dari 0 sampai 10 ini ya. Kemudian 1,5 juta ini ini ya, pembayaran dari 0 sampai 5 ini. Jadi dikurangi gitu. Nah, gitu ya. Jadi dalam mengerjakan soal ini adalah present value sama dengan 4,5 juta A.2 40J dikurangi 1,5 juta A.2 20J. Ya, J-nya tadi ya I4/4, I2-nya 6%. Jadi kalau diketahui I2-nya 6%, maka J-nya berapa? Bisa dicari di sini gitu kan, yaitu 0,014889 gitu. Ya kan? Nah, kemudian A40J itu
A.240J itu apa rumusnya? 1 min V pangkat 40 per D. Gitu. Nah, D sendiri rumusnya adalah 1 min V. Gitu kan. Ini dapatkan 0,0146707. Sedangkan V adalah 1 plus J pangkat negatif 1, yaitu 0,98539. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Kita mendapatkan nilai untuk A.240J adalah 30,423587 dan A20J titik 2 ya sama dengan ya 1 min V pangkat 20 per D itu adalah 17,44363. Nah, setelah itu present value-nya apa ya? Ini 4,5 juta dikalikan 30,42325847 dikurangi 1,5 juta dikalikan 17,44363.